teman-teman semua, saya Veronica Krisdiana Watratan. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon semester 4, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan mereview dan menganalisis dua artikel maupun jurnal dari berbagai penulis. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita lanjut ke videonya. Jadi, artikel pertama yang saya ambil yaitu dengan judul Pengembangan Sistem Pengaman Jaringan Komputer berdasarkan Analisis Forensik Jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak. Jadi, sebelumnya bagi yang nggak tahu abstrak tuh suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Jadi, seenggaknya itu abstrak secara umum itu mewakili isi atau inti dari suatu artikel yang ditulis oleh penulis. Jadi kalau kalian baca abstraknya, kalian udah tahu kayak, oh ini toh isi artikelnya tuh kayak gini. Tapi dia belum kayak ngasih tahu gitu hasil keputusan akhirnya tuh apa. Nanti bakal dijelasin lagi di bab yang terakhir, yaitu di kesimpulan. Jadi sekarang kita lihat dulu abstraknya dari artikel ini, bener apa enggak sih? Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari artikel yang pertama. Bisa kita lihat ya, di sini judulnya sudah benar karena menggunakan huruf kapital semua dengan font 14 Times New Roman beserta dengan di bold, dan juga di sini ada kekeliruan karena program studi dan nama jurusan serta universitasnya tidak di bold, padahal seharusnya ini di bold. Yang tidak harus di bold hanya emailnya saja. Dan juga kita sekarang masuk ke abstraknya. Abstraknya memiliki dua bahasa, yang satu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya hal ini penting karena kita kan nggak tahu kalau misalnya yang baca penelitian kita ini mengerti bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Karena itu sangat penting kalau abstrak itu memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga alasan lainnya itu karena setiap ilmuwan maupun profesor ataupun peneliti lainnya, jika ingin membuka konsep sebuah isi artikel, mereka akan membaca abstraknya saja. Karena abstrak memiliki poin-poin penting yang ada di dalam artikel sebuah penelitian. Namun di sini ada kekeliruan lagi karena judul dari abstrak harus menggunakan bold beserta dengan kapital. Abstrak yang seharusnya harus menggunakan font Times New Roman dan spasinya 1, serta kata kuncinya maksimal 5, dan harus disusun secara alfabet. Dan kita lihat di sini sudah benar, rata kanan kiri dan spasinya 1, font Times New Roman, dan kata kuncinya ada 3 sesuai dengan alfabet. Karena ini D, R, dan P, dia sesuai. Syarat-syarat tersebut saya ketahui menurut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Hasanuddin tahun 2007. Serta abstrak yang ditulis oleh penulis sangat ringkas, jelas, tepat, dan objektif, karena penulis bisa menjelaskan bagaimana isi dari artikel secara menyeluruh tanpa bertele-tele. Dan maksimal di dalam abstrak harus ada minimal 3 kata kunci dan maksimal 5 kata kunci. Di sini ada 3 kata kunci ya, yaitu ada DDoS, ada router, dan pengaman jaringan komputer. Menurut saya ini udah benar ya, karena kata kuncinya itu merupakan konsep dari artikel yang akan dibahas oleh peneliti ini, di mana peneliti akan membahas tentang pengembangan sistem pengaman jaringan komputer berdasarkan analisis forensik jaringan.
Setelah ini kita masuk ke bab 1, yaitu di dalam bab 1 di awalannya ada pendahuluan. Seperti yang kalian tahu, pendahuluan itu berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bisa dibilang itu hal yang melatar belakangi kenapa penulis mau melakukan penelitian maupun kegiatan ini. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan bisa dibilang sebagai latar belakang masalah atau bisa berisi jawaban tentang apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Dalam pendahuluan di penelitian yang pertama ini, pendahuluannya dapat kita lihat sangat panjang dan menurut saya ini sangat bertele-tele karena di mana-mana pendahuluan itu hanya menjelaskan alasan kenapa suatu karya tulis dibuat. Namun sepertinya penulis lebih membuat pembahasan di dalam pendahuluan. Sebenarnya pembahasan bisa dilakukan di poin yang ketiga, yaitu di hasil dan pembahasan. Misalnya pada bagian ini, semestinya penulis tidak perlu untuk menjelaskan secara detail di pendahuluan. Dia bisa menjelaskan dengan detail di pembahasan seperti yang saya bilang. Masih banyak lagi seperti yang ini juga, seharusnya dia hanya menyebutkan apa itu milk rotor dan tidak perlu untuk menjelaskan lebih detailnya lagi karena itu bisa dilakukan nanti di bab yang ketiga. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana seharusnya pendahuluannya ditulis, dan sebetulnya tidak perlu untuk memakai gambar. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Jadi di bab kali ini kita akan melihat bagaimana cara peneliti melakukan penelitiannya untuk mendapatkan hasil yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti ataupun yang sedang dikerjakan oleh penulis. Di bab yang kedua ini, di sini kita bisa lihat bagaimana cara penulis melakukan analisisnya dengan menggunakan proses forensik atau forensic process model yang di dalamnya terdapat 5 cara. Kekurangannya di sini penulis tidak menjelaskan lebih detail apa itu model proses forensik. Sebenarnya harus lebih dijelaskan lagi agar para pembaca lebih mengetahui bagaimana cara kerja proses tersebut. Jadi saya akan menambahkan bahwa proses forensik tersendiri adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital. Seringkali penyelidikan ini dikaitkan dengan kejahatan komputer. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa landasan forensik itu adalah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Kita bisa lihat di sini di tahap penelitiannya, seperti landasan yang tadi saya sudah katakan, yaitu praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan. Di sini kita bisa lihat dia menjelaskan bagaimana praktik dalam pengumpulan dan penganalisaan data tersebut. Dalam pengumpulan datanya, kita bisa lihat bahwa proses forensik ini memiliki grafik yang di dalamnya ada 5 bagan, yaitu detection, examination, analysis,
reporting, dan execution. Di sini penulis sudah menjelaskan dari masing-masing bagan dengan arti-artinya. Kemudian di sini juga penulis menganalisis bagaimana forensik tersebut, bagaimana cara kerja ataupun proses dari forensik itu. Nah, sekarang hampir masuk yang terakhir nih, tapi masih belum terakhir banget sih, masih ada daftar pustaka. Ya, kita sekarang masuk ke bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil dan pembahasan penulis mengenai penelitian yang dia lakukan. Di deteksinya kita bisa lihat ya, kalau dari kesimpulannya tuh, kalau yang hijau aktivitas legal dan yang merah adalah aktivitas ilegal, dimana yang merah ini pasti adalah mungkin bisa jadi hacker atau sistem asing yang ingin masuk ke dalam sebuah sistem untuk mendapatkan informasi maupun untuk menghancurkan sistem tersebut. Jadi dinamakan itu aktivitas legal, dimana kita belum tahu siapa atau pengguna dari mana yang masuk ke dalam sistem ini. Yang kedua ada hasil dari pemeriksaan, dan ada analisis forensik jaringan. Nah, di analisis ini walaupun singkat tapi kelihatan jelas ya, karena penulis sudah membuat poin ataupun membuat lingkaran merah yang sangat jelas kepada pembaca bahwa terjadi serangan di dalam sistemnya dengan IP tersebut. Bahkan penulis juga memberitahu kapan waktunya terjadi serangan dan melalui port apa. Kemudian ada eksekusi. Dan pada akhirnya tibalah waktu eksekusi, yaitu penulis membuat sistem antisipasi, yaitu dengan cara memblokir IP address yang menyerang supaya tidak terjadi serangan yang sama di kemudian waktu. Hal ini sangat baik dilakukan karena dengan begitu bisa mengurangi atau bahkan membuat jera para hacker maupun para pengguna yang ingin menerobos ke dalam sistem yang tidak seharusnya mereka akses. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu simpulan. Di sini penulis menuliskan simpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem pengaman jaringan komputer dapat dirancang menggunakan bukti forensik jaringan komputer, dan setelah dibuat sistem pengaman jaringan komputer, penyerang tidak akan mampu melakukan serangan pada waktu yang akan datang menggunakan metode yang sama. Yang terakhir kita masuk ke daftar pustaka.
Di sini pertama saya akan membahas daftar pustaka artikel pertama, lalu setelah itu artikel yang kedua. Seharusnya dalam penulisan daftar pustaka tidak perlu untuk menempatkan nomor-nomor, jadi langsung saja ke nama penulis dan seterusnya. Namun di sini juga masih keliru dalam menuliskan daftar pustaka. Misalnya nama dari penulis harus dibalik, yaitu menjadi mantra I, dan setelah nama seharusnya adalah tahun penerbitan. Baru setelah itu judul dari penelitian maupun buku. Dan setelah itu baru kota terbit dari penelitian ini. Dan baru jikalau ada menerbitkan di suatu agensi atau PT bisa ditambahkan di akhiran dari urutan dalam penulisan daftar pustaka. Dan juga dalam penulisan daftar pustaka ini harus diurutkan sesuai dengan abjad. Misalnya seharusnya di nomor 3 ada di urutan pertama karena nama penulisnya adalah Anlisi, sedangkan yang pertama ini adalah mantra I. Jadi seharusnya nomor 3 dulu, baru diikuti dengan selanjutnya sesuai dengan abjad. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke artikel yang kedua dengan judul Analisis dan Optimalisasi Jaringan Menggunakan Teknik Load Balancing. Nama peneliti dari kasus ini adalah Muhammad Dedi Haryanto dan Imam Riyadi. Jadi teman-teman, kita bisa melihat di pertamanya ada abstrak. Penulisan abstraknya sudah benar dengan judul abstrak kapital dan bold, serta isinya garis miring semua dan rata kanan kiri dengan font 12 dan menggunakan Times New Roman. Jadi di dalam abstrak ini, abstraknya ditulis dengan sangat jelas dan sangat menyeluruh untuk menjelaskan bagaimana isi di dalam penelitiannya, karena kita bisa paham bahwa si peneliti ini akan menganalisis bagaimana menggunakan teknik load balancing di jaringan, yaitu supaya gimana sih bisa menghindari traffic ataupun overload dalam menggunakan sebuah jaringan pada internet. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluannya sangat baik karena dia mengambil masalah yang terjadi pada saat ini, dimana kita bisa melihat bahwa hal yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian ini adalah di dalam lembaga pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau UAD. Mahasiswa di sana sangat gampang ataupun sangat mudah untuk mendapatkan akses internet. Namun karena banyaknya pemakaian yang melebihi bandwidth, jadi peneliti melakukan analisis dengan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Namun sebenarnya di dalam pendahuluan seharusnya peneliti menjelaskan apa itu bandwidth, karena tidak semua orang mengetahui istilah-istilah seperti ini. Misalnya bisa ditambahkan setelah penulis menuliskan mempengaruhi kebutuhan besaran bandwidth,
Di setelah titik ini, penulis bisa menambahkan seperti bandwidth adalah konsumsi data, atau bisa dituliskan bandwidth adalah perhitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi. Lalu kemudian penulis bisa lanjut untuk mengetik kalimat ini. Lalu setelah itu menurut saya penulis juga harus melakukan hal yang sama kepada penerapan load balancing, karena tidak semua orang seperti orang-orang awam yang belum mengetahui dengan baik fungsi-fungsi dari komputer maupun isi dalamnya, pasti mereka tidak tahu apa itu istilah-istilah yang seperti ini. Jadi saya bisa tambahkan kalau load balancing itu adalah mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan dengan optimal. Jadi dengan begini, dengan melakukan load balancing itu kita bisa menghindari overload pada suatu jalur atau koneksi. Apalagi hal-hal seperti ini sudah terjadi terutama di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang penulis sudah melakukan penelitian seperti di dalam artikel ini. Menurut saya itu saja pendahuluannya, karena pendahuluannya sudah menjelaskan dengan baik kenapa dan apa yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu kita masuk ke dalam landasan teori. Seperti yang kita tahu ya, kalau landasan teori itu pasti berisi penjelasan maupun definisi yang berlandaskan dari berbagai ilmuwan maupun profesor-profesor. Dan landasan teori juga menjelaskan mengenai hal-hal atau konsep dari hal yang kita teliti. Misalnya seperti yang tadi kita lihat, judulnya adalah menganalisis dan optimalisasi jaringan menggunakan teknik load balancing. Lalu kita bisa kembali lagi ke bab yang kedua tadi, landasan teori, di mana di sini menjelaskan mengenai jaringan komputer dan load balancing sesuai dengan judul ataupun konsep dari penelitian di dalam artikel ini. Di sini peneliti menjelaskan dengan jelas apa itu jaringan komputer dan bagaimana menjalankannya, serta jenis-jenis jaringan yang ada di dalam jaringan komputer. Seperti misalnya ada jaringan LAN, ada jaringan WAN, ada jaringan Metropolitan Area Network, dan dijelaskan secara mendetail oleh penulis. Kemudian di poin yang kedua ada konsep dengan penjelasan load balancing. Dijelaskan juga load balancingnya itu adalah proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metode. Dan juga kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja dari load balancing ini, karena penulis juga menuliskan bagaimana cara kerja dan prosesnya. Bisa kita lihat di sini peneliti menjelaskan dengan detail serta tujuan dibuatnya load balancing ini. Hal ini sangat baik karena dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pembaca. Kemudian di dalam metode penelitian,
peneliti memiliki 4 tahapan proses, yaitu pencarian data, analisis jaringan, perancangan, dan pengujian. Di masing-masing poin ini, peneliti menjelaskan bagaimana caranya atau bagaimana cara mendapatkan kesimpulan dari kegiatan atau penelitian ini dilakukan. Misalnya pada poin yang pertama dalam pencarian data, penulis melakukannya dengan cara proses yang pertama mengamati jaringan internet. Dengan cara mengamati internet, kita bisa tahu bahwa pada saat itu berapa orang yang menggunakan jaringan dan bagaimana kapasitas yang tersedia di universitas tersebut. Kemudian ada proses yang kedua dengan wawancara. Wawancara dapat dilakukan karena hal ini bertujuan untuk menganalisis sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian pada yang ketiga itu adalah analisis jaringan, di mana pada analisis ini dilakukan dalam bentuk topologi jaringan. Nah, seharusnya di sini perlu dijelaskan lagi apa itu topologi jaringan. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, ada beberapa pembaca pasti yang masih asing dalam mendengar istilah-istilah seperti ini. Jadi saya akan menambahkan, topologi jaringan adalah bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan media nirkabel. Nah, teman-teman, topologi jaringan ini terbagi menjadi banyak. Misalnya salah satunya itu ada topologi ring, star, bus, peer-to-peer, hybrid, dan masih banyak yang lain. Contohnya itu seperti kalau kita mau transfer data via komputer, kita bisa menggunakan kabel VGA sehingga tidak perlu menggunakan Bluetooth atau media-media yang lainnya, karena kita bisa menggunakan kabel tersebut untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam penukaran data. Selain itu, selanjutnya ada contoh lain seperti saat kita belajar di lab, pasti dalam sebuah lab memiliki satu server di dalam lab tersebut yang mengatur segala aktivitas maupun komputer-komputer yang ada di dalam lab tersebut. Dan kemudian ada yang poin ketiga adalah perancangan. Perancangan ini digunakan untuk menghasilkan skema yang cocok untuk load balancing, apakah hanya ada pada jalur tertentu atau keseluruhan jalur yang ada. Jadi dalam kasus ini, peneliti akan melakukan perancangan atau bagaimana proses untuk mendapatkan hasil dari load balancing yang tadi, sehingga peneliti dapat mengetahui bahwa jalur yang mana nih yang terdapat traffic maupun gangguan jaringan, sehingga dengan begitu bisa diperbaiki dengan cara yang ada. Kemudian yang keempat ada pengujian. Tahap pengujian itu adalah digunakan sebagai bagaimana agar kita mengetahui bagaimana proses tersebut dapat berhasil maupun tidak dengan menggunakan sistem load balancing itu. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu hasil dan pembahasan.
Di dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai hasil yang telah ia dapat dengan menggunakan analisis dan load balancing tersebut. Di sini kita bisa lihat ya, kalau penulis tuh menggunakan metode kualitatif, di mana penulis lebih sering mengamati daripada mengambil data dari angka. Seperti yang artikel pertama, di dalam artikel pertama sebelumnya penulis lebih berpacu kepada angka-angka yang ada dalam memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun di sini lebih mengarah kepada perancangan maupun pengambilan sampel dan pengujian terhadap suatu bandwidth atau jaringan yang ada. Di sini juga diterangkan penggambaran jaringan yang memiliki 4 interface. Ini sangat penting karena nantinya kita bisa tahu kalau misalnya di dalam sebuah Ethernet itu kita menggunakan output LAN atau output Wi-Fi. Dan di dalam interface ini juga ditampilkan sumber-sumber internet maupun jaringan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kita telah menggunakan jaringan yang mana atau hal-hal yang mengenai trafik internet maupun jaringan-jaringan yang ada. Di dalam pembahasan ini, penulis sangat menjelaskan bagaimana cara untuk menguji load balancing dan menerapkan load balancing dalam melakukan analisis. Setelah itu kita masuk ke kesimpulannya. Nah, di kesimpulan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari percobaan yang dilakukan, disimpulkan load balancing berjalan dengan baik. Saat satu sumber koneksi mati, maka secara otomatis backup akan berjalan dengan sendirinya dengan mengambil koneksi dari sumber yang kedua. Jadi optimalisasi yang dapat diterapkan pada load balancing di jaringan kampus 3 UAD dilakukan dengan pembagian jalur yang seimbang antara besaran bandwidth utama dan bandwidth cadangan. Jadi peneliti bisa mendapat kesimpulan bahwa dengan melakukan backup secara otomatis, maka kita bisa mengambil koneksi dari sumber yang kedua. Jadi dengan begini bisa mengurangi overload yang ada dalam penggunaan bandwidth, sehingga besarnya bandwidth backup yang digunakan untuk membackup jaringan utama memberi optimalisasi. Ketika jaringan utama mengalami masalah, maka kecepatan koneksi jaringan akan tetap lancar digunakan karena bandwidthnya juga besar. Namun ada kekurangan di dalam artikel ini dalam penulisan daftar pustakanya, yaitu tidak perlu untuk menambahkan nomor di depan nama penulis, sehingga ini bisa langsung ditulis aja namanya dibalik menjadi Melwin, Syarifal, titik, tahun terbit, titik, judul penelitian atau buku, titik, kota terbitnya. Lalu sebenarnya daftar pustaka ini harus diurutkan sesuai dengan abjadnya. Sehingga seharusnya
Yang ada di urutan pertama adalah Bambang Hermawan dan diikuti dengan abjad setelahnya.